guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Jadi, secara umum pengertian dari pasar itu adalah suatu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Nah, hubungan sosial yang terjadi dalam pasar memiliki tujuan ekonomi antara pedagang dan pembeli. Di sini, penjual dan pembeli akan melakukan transaksi untuk mencapai kesepakatan dalam akad jual beli. Dalam transaksi yang disepakati seperti barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Pada beberapa jenis pasar, kita dapat melakukan tawar-menawar agar kita mendapatkan harga barang yang diinginkan dan disepakati oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Selain barang sebagai produk, pasar juga menyediakan berbagai usaha ataupun jasa. Bentuk dari jasa di pasar itu seperti orang-orang yang menawarkan menjual jasa, tenaga kerja angkut, tenaga kerja yang membersihkan tempat, kasir, bagian promosi, dan bagian keamanan. Nah, biasanya di pasar tradisional kita akan menemukan orang yang menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu untuk membawa banyak barang belanjaan. Juga selain itu mereka juga menyediakan jasa antar barang ke rumah, terus mengangkat barang ke tempat tujuan. Nah, pasar juga merupakan tempat yang sangat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, ada juga pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama itu ada Coulter pada 1997. Menurut beliau, pasar adalah tempat yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadi pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan ataupun kebutuhan lainnya. Kemudian ada pendapat dari Kunto Wijoyo pada tahun 1994. Pasar adalah tempat atau mekanisme yang bisa menata kepentingan pembeli dan penjual. Kemudian ada pendapat dari William J. Stanton. Pasar adalah tempat sekumpulan orang yang memiliki suatu kepentingan yang puas, yaitu uang yang digunakan untuk belanja atau tempat yang memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Jadi di sini aku bakal jelasin peran pasar dalam perekonomian. Ternyata peran pasar dalam perekonomian itu dibagi menjadi 4 bagian. Peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentuk harga, seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Selanjutnya adalah peran pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor, karena dengan adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Pasar juga membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara lebih efisien. Yang ketiga, peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar sangatlah penting. Karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. Peran pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, pasar menyandang peranan yang sangat penting. Pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau yang biasa kita sebut dengan HET. Nah, setelah penjelasan yang aku jelasin tadi, pasar ternyata memang memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam perekonomian Indonesia. Apa saja ya perannya? Yang pertama, menambah pendapatan negara. Transaksi jual beli di pasar bisa meningkatkan pendapatan negara lewat pajak dan retribusi. Yang kedua adalah sumber lapangan pekerjaan. Pasar membantu masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, misalnya dengan menjual barang produksi atau bekerja sebagai pedagang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari ketika mereka berbelanja di pasar, sehingga kebutuhan pangan atau lainnya bisa terpenuhi.
Yang keempat, tempat promosi produk. Bagi produsen, pasar bisa menjadi sarana promosi produk mereka agar masyarakat lebih mengenal dan membeli produknya. Yang kelima, penentuan harga. Pasar menjadi tempat penentuan harga, misalnya HET dan harga jual, sehingga bisa melindungi pihak konsumen dan produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentukan harga keseimbangan pasar. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya atau bentuk kegiatan. 1. Pasar nyata adalah pasar yang terjadi secara langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli serta menghasilkan proses transaksi. Contohnya, pasar tradisional dan swalayan. 2. Pasar abstrak adalah pasar yang proses jual belinya tidak dilakukan secara langsung atau kasat mata. Pada pasar abstrak, barang yang dijual beli tidak disediakan secara nyata dan menggunakan pihak ketiga. Contohnya, marketplace dan valuta asing. Jenis-jenis pasar berdasarkan waktu. 1. Pasar harian, pasar yang buka setiap hari. 2. Pasar mingguan adalah jenis yang buka satu kali dalam seminggu. Biasanya jenis ini dijumpai pada daerah desa atau kampung yang masyarakatnya sepi. 3. Pasar bulanan adalah pasar yang buka 1 bulan sekali dan umumnya dibuka pada bulan-bulan tertentu. 4. Pasar tahunan adalah pasar yang dibuka 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pasar temporer adalah pasar yang dibuka pada waktu-waktu tertentu yang sifatnya tidak rutin dan tidak bisa diprediksi kapan diadakannya. Jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya. 1. Pasar tradisional, yaitu pasar yang masih bersifat tradisional yang ditandai dengan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, terjadinya proses tawar-menawar dan umumnya menyediakan kebutuhan. 2. Pasar modern, yaitu pasar yang menggunakan sistem modern seperti harga yang tidak bisa ditawar dan memiliki layanan yang lengkap dalam menyelenggarakan proses jual beli. Contohnya swalayan dan supermarket. Jenis-jenis pasar berdasarkan luas wilayah kegiatannya. 1. Pasar regional, yaitu pasar yang mencakup sejumlah negara dalam satu wilayah tertentu dan dalam naungan regional. 2. Pasar lokal adalah jenis pasar yang mencakup daerah tertentu dan menawarkan kebutuhan masyarakat sekitar. 3. Pasar nasional adalah pasar yang kegiatannya mencakup satu negara dan menjual kebutuhan masyarakat di negara tersebut. 4. Pasar internasional adalah pasar yang mencakup negara-negara di seluruh dunia dan menjual produk kebutuhan masyarakat dunia. Berdasarkan jenis barangnya. 1. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual berbagai macam kebutuhan konsumsi sehari-hari. Biasanya komoditas yang dijual bervariasi seperti daging, buah, dan sayuran. 2. Pasar sumber daya produksi adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, mulai tenaga kerja, mesin, alat, dan tenaga ahli. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Berdasarkan bentuknya, maka pasar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market, dan pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competitive market yang mencakup pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Yang pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Contohnya paling umum yaitu perdagangan beras. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. 2. Tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli. 3. Setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga atau price taker.
Keempat, komoditas yang diperjualbelikan homogen atau serupa. 5. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau free entry and exit. 6. Sumber produksi bebas bergerak kemanapun. 7. Pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar atau perfect knowledge. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang dimana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Pasar persaingan tidak sempurna juga sering kali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Secara umum, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. 2. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. 3. Penjual baru akan susah untuk bersaing. 4. Tidak ada produk pengganti. 5. Barang yang dijual sama. Pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu pengusaha atau perusahaan tunggal yang bebas menentukan harga dan tidak ada substitusi sempurna. Ciri-ciri pasar monopoli ini yang pertama yaitu di dalamnya hanya terdapat satu penjual namun pembelinya banyak. Kedua, tidak terdapat seorang pihak yaitu produsen lain yang bisa memproduksi produk substitusi. Ketiga, pembeli atau konsumen hanya memiliki satu pilihan, tidak ada pilihan lainnya. Keempat, penentu harga adalah produsen. Contohnya, yaitu Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolis. Untuk menguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu, dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Perusahaan oligopolis bersedia bekerja sama dengan saingannya menjalankan kebijakan harga dan output untuk memperoleh laba maksimal secara bersama-sama dengan membentuk kartel. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat beberapa penjual saja dengan konsumen yang cukup banyak. Kedua, produk berupa barang atau jasa memiliki sifat homogen dengan beberapa sentuhan inovasi di beberapa titik. Ketiga, produsen baru bisa masuk pasar meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Keempat, penjual menjadi pihak yang mengendalikan harga. Kelima, terdapat ketergantungan serta persaingan yang ketat di antara produsen. Contohnya, perusahaan makanan ternak atau GPMT dan perusahaan pembibitan ayam atau GPPU. Oligopoli terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu oligopoli dengan kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Kedua, oligopoli tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Selanjutnya yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pembeli tunggal. Sebagai monopsoni, sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang ia beli. Pembeli menjadi price setter, sedangkan penjual menjadi price taker. Dalam keadaan tertentu, monopsoni atas faktor-faktor produksi dapat bertindak sebagai monopolis atau hasil produksi. Sebagai monopsoni dapat timbul karena berbagai sebab, diantaranya adalah pengaruh letak geografis dan barang yang diperjualbelikan sangat spesifik. Ciri-ciri pasar monopsoni. 1. Jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Kedua, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Ketiga, pembeli yang menentukan harga produk.
Keempat, pendapatan menjadi tidak merata. Dan kelima, perselisihan sering terjadi. Contohnya yaitu peternak susu, produsen coklat, produsen sosis ayam, petani, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Antara pasar monopsoni dan oligopsoni, ada bentuk pasar yang dinamakan duopsoni, yaitu bila hanya terdapat dua pembeli. Tetapi dalam prakteknya, bentuk pasar ini jarang dijumpai. Dalam pasar oligopsoni, banyak produsen menghadapi beberapa pembeli, di mana pembeli bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Ciri-cirinya yaitu: satu, produk harus diolah kembali. Kedua, harga produk tetap stabil. Ketiga, pendapatan yang didapatkan sama rata. Keempat, terdapat pembeli yang menguasai harga pasar. Kelima, persediaan produk terbatas. Contohnya yaitu pasar wortel atau cabai. Selanjutnya yaitu persaingan monopolistik. Pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Persaingan monopolistik terdapat unsur monopoli dan unsur persaingan. Sifat pasar persaingan monopolistik: jumlah pembeli dan penjual agak banyak, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga meskipun tidak besar. Lalu, barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen, bahkan sengaja dibeda-bedakan, baik dalam merek, bentuk, warna, bentuk dan ukuran, atau produk variation, walaupun mutunya sama. Merek memegang peranan penting untuk memikat konsumen, walaupun untuk itu memerlukan tambahan biaya. Akan tetapi, selama marginal revenue lebih besar dibandingkan marginal cost, cara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan. Pada persaingan monopolistik, perusahaan berusaha meningkatkan penjualannya dengan berbagai cara, seperti pemasangan iklan, penjualan dari rumah ke rumah, pemberian hadiah atau bonus, dan lain-lain. Akibatnya sering terjadi perang iklan dan perang harga. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat diferensiasi produk. Kedua, keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Ketiga, produsen bisa keluar masuk pasar secara bebas. Keempat, aktivitas promosi diperlukan dalam penjualan. Kelima, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Keenam, terdapat persaingan ketat antar produsen atau penjual. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar sangatlah signifikan dalam dunia ekonomi. Berikut ada beberapa dampak positif yang dihasilkan oleh iptek terhadap pasar. Yang pertama itu munculkan industrialisasi baru di pasar. Perkembangan iptek terutama melalui e-commerce telah membawa revolusi industri baru dalam kegiatan ekonomi. E-commerce memungkinkan transaksi jual beli secara online menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara fisik. Nah, yang kedua, menghasilkan produk baru dalam kegiatan pasar. Iptek memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih baik. Dengan teknologi yang terus berkembang, pasar dapat menawarkan produk-produk baru yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga, menciptakan persaingan kompetitif dalam kegiatan ekonomi. Internet dan teknologi informasi memperluaskan akses pasar bagi banyak pelaku usaha. Hal ini mendorong pesaing yang sehat dan inovasi di antara perusahaan yang pada akhirnya menguntungkan konsumen dengan pilihan yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif. 4. Menghasilkan produk berkualitas di pasar. Iptek memungkinkan peningkatan kualitas produk dan layanan informasi tentang produk dapat dengan mudah diakses oleh konsumen, sehingga perusahaan harus berfokus pada kualitas untuk mempertahankan reputasi dan citra yang baik. Kemudian yang kelima, memperpendek jarak dan memperluas pasar. Internet memungkinkan pembeli dan penjual dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi. Jarak antara pembeli dan penjual menjadi lebih pendek dan pasar produk dapat mencapai skala global. Kemudian yang keenam, biaya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus secara fisik bertemu.
Penggunaan gambar dan deskripsi produk secara online mengurangi biaya transportasi dan infrastruktur fisik. Kemudian yang nomor 7, meningkatkan citra perusahaan. Internet mempercepat penyebaran informasi tentang perusahaan. Citra perusahaan dapat diperkuat melalui profil online dan interaksi dengan konsumen. Kemudian yang terakhir, 8, menyederhanakan proses layanan. Layanan internet memudahkan konsumen dalam memesan produk, melakukan pembayaran, dan mengakses informasi produk. Transfer antara bank juga dapat dilakukan dengan mudah melalui layanan online.